Tapi sebelum antar, pegawai saya nangis depan saya. Bener-bener saya dihabisi semua stoknya. Gila, out of mind, gila kali. Nah ini true story ya, yang saya belum bagikan ke podcast manapun. Kita harus membangun kembali CNI. TikTok sudah jualan lewat sosial media, tapi dalam konsep MMC yang darinya MLM menjadi MMC. Menikmati hasil-hasil dari Wih. Wow, itu paling penting. Terus membuat konten. Ibunya melihat outletnya, ini CNI. Oke, boleh tanda tangan. Kalau TikTok boleh angkat tangan. Ternyata Gen Z prioritaskan pertama how to stay healthy. CNI udah bukan MLM lagi ya, berubah dengan MMC. Kita tuh sekarang harus bergerak lebih cepat. Dan setiap saat kita doakan CNI kita. 1 Januari sudah berubah. Halo, Hai Sobat CNI. apa kabar Bapak Ibu semua? Selamat malam teman-teman CNI dimanapun Selamat berada. datang di CNI Zoom Official. Mantap. Iya, kali ini, malam hari ini ya, Kak Ivan. Ya, kelihatan keren nggak kali? Keren sekali, pakai topi. Yoi. Biasanya polos. Ini menghadapi sinar begini nih, gue takut silau. Hari ini, malam ini topiknya apa nih, Kak Ivan nih? Ini dia, ini paling seru. Kenapa? Karena buat yang mitra-mitra CNI, para bapak ibu yang budiman, para pelaku-pelaku bisnis sangat membutuhkan tema kita pada malam hari ini. Betul sekali, karena tema kita pada malam hari ini adalah Tips untuk berkompetisi bisnis di era digital. Digital. Pasti udah gak sabar. Pembicaranya, wow, nggak kalah ganteng lah sama gua. kalah banget. Maksudnya Kak Ivan yang kalah. Iya, pembicara kita pada malam hari ini adalah seorang entrepreneur sekaligus juga content creator yang aktif sekali di sosial medianya, dan bahkan karena beliau juga seorang entrepreneur juga aktif melakukan live room Setiap hari. Konsisten walaupun, dan dengar-dengar hari libur pun ya Kak Ivan. Mantap, langsung tayang. Betul sekali. Yuk kita tanpa berlama-lama kita panggil saja narasumber kita pada malam ini. Kita sambut dengan meriah Mr. Tony Wong. Malam semuanya. Gimana? Bener kan kalah tampan Kak Ivan ya? Hah? Kalah tampan Kak Ivan. Mirip-mirip, nggak beda jauh lah. Gila. Kalau pakai topi tapi. Oke, kita panggil Ko Tommy ya. Ya. Oke, Ko Tommy. Selamat datang nih di studionya CNI. Wow. Kayaknya Kak Tommy udah sering ke studio-studio lain. Gimana nih Kak Tommy nih ke studionya CNI nih Kak Tommy? Menarik. Dan pastinya ada didampingin oleh kalian berdua, pembahasan kita akan lebih seru lagi. Asik. Yes. Ini teman-teman pasti udah pada tidak sabar. Tapi mungkin Ko Tommy bisa ceritakan dulu nih, supaya kalau kita yang ceritakan kan nggak, apa nih kegiatan Ko Tommy dan juga aktivitas bisnis Ko Tommy. Saya 15 tahun, kalau di dunia bisnis ya, 15 tahun saya besarkan satu merek dari luar negeri, di Indonesia berpartner lah ya. Tapi ya dalam perjalanan kan bisnis itu pasti ada jatuh bangun juga. Ada satu peristiwa yang terjadi, akhirnya saya terpuruk. Kemudian mungkin yang namanya orang terpuruk itu tidak bisa langsung dimotivasi gitu ya. Ikut acara seminar, motivasi langsung bisa bangkit, enggak. Yang namanya orang terpuruk itu dia perlu proses waktu untuk menerima dulu keadaan itu. Nah, proses menerima keadaan itu kurang lebih itu mau 2 tahun saya harus benar-benar, baik itu bukan air mata lagi sih, tapi tepatnya itu benar-benar sampai mimisan ya. Mimisan, karena saya tidak bisa menerima keadaan yang ada 15 tahun berbisnis, berpartner, kemudian karena partner saya melarikan diri dengan sejumlah barang saya yang harus saya ganti dengan aset saya, rasanya itu memang nggak fair. Banyak sekali teman-teman pengusaha bilang, udah, lu ikut larikan diri saja. Tidak usah bertanggung jawab. Karena ini kan bukan kesalahan kamu.
Tetapi mungkin menjadi poin nomor 1 malam ini buat pembahasan teman-teman semua juga, di dalam berbisnis, kita tidak pernah menukar yang namanya pengalaman dan reputasi nama baik dengan sebuah keuntungan ataupun kenikmatan sesaat. Wow. Jadi kalau mau bisnis kita kuat, mau bisnis kita bisa dihargai orang, rasanya mungkin berapa puluh M kerugian itu tidak pernah bisa membeli yang namanya nama baik. Jadi kata kunci di dalam kita berbisnis, bangunlah reputasi yang baik dulu, baru kemudian keuntungan akan mendekati Anda. Wow. Tapi menarik ya. Ya. Jadi Kotomi mengalami satu kondisi Ya. bukan hanya rugi, Ya, dihianati, mungkin. iya, Sakit hati, pasti. sampai berdarah kental. Iya. Darah Semua. kotor, Darah kotor itu semua ya. Iya, dan database saya pun dihilangkan oleh partner supaya dia bisa menutupi dengan baik kejahatan yang ada. Tapi pertanyaannya sebenarnya bukan tentang kejahatannya. Kita harus memikirkan bahwa apa di balik semua kejadian ini maksud yang Maha Kuasa. Bahwa kalau kamu seorang pebisnis yang tangguh, kalau kamu 15 tahun berbisnis, kamu udah bisa, saya mendapatkan berbagai piagam penghargaan di luar negeri, jalan-jalan ke luar negeri semua juga sudah, tetapi bukan itu poinnya dalam berbisnis. Bisnis itu bukan tentang kamu hebat di saat kamu itu berkelimangan harta, tapi bagaimana kamu bisa tetap bersikap hebat sekalipun kamu terjatuh. Nah, ini mentalitas yang saya mungkin kalau dalam proses rugi jualan itu udah saya lewatin. Tapi dikhianati partner bisnis, kemudian saya harus dari titik nol lagi di bawah untuk bangkit. Buat saya, hidup nggak semudah kata-kata motivator ya. Motivasi sesaat itu penting, tetapi bagaimana kita eksekusi. 2 tahun saya perjalanan, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, mulai dari awal lagi, ini apa yang harus saya lakukan, tapi saya sadar satu hal, Pak Ivan dan juga teman-teman semua yang hadir, kita di saat jatuh di titik terendah, itu sebenarnya adalah pijakan terkuat, kita udah nggak ada yang lebih bawah lagi. Itu adalah pijakan terkuat kita untuk memantul kembali dengan dahsyat. Di saat kita sudah di titik terendah, berarti disitulah lutut kita bisa bertelut, ibaratnya bersujud, berdoa, meminta kepada Yang Maha Kuasa sebuah titik perdamaian. Mungkin kita sudah melakukan hal-hal yang salah di dalam perjalanan bisnis sebelumnya. Artinya kita mengakui dulu gitu loh. Perbaiki dulu hubungan dengan yang di atas. Oh, oke. Nah, ini kata kuncinya. Lalu kemudian perbaiki hubungan vertikal. Kita jualan nggak bisa main asal broadcast ke orang. Wah, setelah jatuh, supaya teman-teman mau beli barang lagi sama saya broadcast, saya ceritakan kesusahan saya mau utang kemana-mana. No, kamu udah kejebur got, disadari dulu. Kamu kondisinya bau. Nggak ada orang yang mau deketin kamu. Jadi kalau kita mau sama customer, nggak bisa main asal broadcast. Kita nggak bisa juga ceritain kesusahan, kejelekan, keadaan kondisi buruk. Orang malah menjauh. Nah, ini tips yang benar-benar penting buat teman-teman sadari. Biasakan ceritakan hal-hal yang baik tentang dirimu, perusahaanmu, apa yang kamu kerjakan, produkmu. Bukan ceritakan kesusahanmu kemana-mana. Itu nggak bakal nolong kamu. Itu 2 tahun saya jalankan, saya tahu banget. Wah, kalau ternyata kita lagi susah, kita ceritain kesusahan kita pada orang yang biasanya kan kita cari teman dekat. Iya. Kalau kita lagi susah kan kita cari teman dekat. Teman yang pernah kita bantu dulu, Yes. mungkin kita Ya. tolongin. Teman dekat, salah. Di dalam kita berbisnis, carilah teman yang tepat, bukan yang dekat. Wow. Teman yang dekat seringkali akan menjadi pengkhianat. Karena dia tahu di mana titik lemahmu. Teman yang dekat, kamu ceritain susah, dia malah menjauh. Tapi teman yang tepat, dia akan mengerti bahwa situasi seperti ini, apa yang saya bisa lakukan, apa yang saya bisa kasih solusi, itu yang jauh lebih penting. Jadi, Ini benar-benar. bukan teman dekat, tapi teman yang tepat. Jadi, komunitas pergaulan sangat menentukan kita di dalam perjalanan bisnis.
Kamu bergaul di komunitas yang salah, berteman dengan orang yang salah, sekedar dekat aja itu nggak cukup. Carilah, ibaratnya seperti pasangan lah, carilah pasangan yang tepat, bukan yang sekedar asal baru kenal sesaat. Ini menarik ya Kak Ivan ya, karena memang ternyata benar bahwa kita itu nanti akan ditentukan dengan circle kita sendiri, dengan Yes. siapa kita bergaul ya Kak Ivan ya. Makanya kamu agak jauh aja. Kamu jangan Kenapa? terlalu dekat. Kamu Kamu kenapa takut dekat-dekat Iya. sama aku? Jadi, jangan terlalu dekat. Aduh. Tapi kalau ngomong-ngomong ya, memang kalau nama Tommy itu cukup terkenal dan sukses. Ini ada Tommy Wong, Oke, Tommy ada Wong, Tommy Lee, Tommy Lee, ada Tommy Se, Tommy Se. Maksain nggak ada. Maksain nggak ada. Tommy Soeharto. Iya. Tapi ini menarik ya, Ya. bagus buat para pelaku bisnis semuanya ya. Dan satu pelajaran yang menarik, carilah ketika jatuh itu teman yang tepat. Apa ukurannya untuk Ya. mendapatkan teman yang tepat itu? Iya. Sebenarnya teman yang tepat itu setiap hari datang dalam kehidupan kita. Hanya saja kita itu terlena. Biasanya kita itu akan mau sharing, mau baik pada teman yang dekat saja. Padahal dekat itu kadang-kadang ada maunya baru dekat. Nah, ketika teman-teman mungkin berbisnis itu mengalami fase jatuh, Tommy tadi menganjurkan yang pertama adalah perbaiki hubungan vertikal kita dengan yang di atas. Kemudian perbaiki hubungan horizontal, artinya kita ketemu dengan customer ataupun dengan orang-orang baru. Seringkali orang yang tepat itu justru datang dalam perjalanan hidup kita bukan di masa lalu, di masa depan. Karena mereka ada di masa depan kita. Orang yang ada di belakang kita, yang sudah berlalu, yang apalagi ketika dulu dia dekat sama saya, ketika saya susah, dia sudah menghilang, itu wajar. Karena dia adalah orang-orang di masa lalumu. Kalau kamu mau membangun masa depanmu, bergaulah dengan orang-orang yang ada di depan kamu. Jadi kata kuncinya nih Pak Ivan dan teman-teman semua, di saat kamu jatuh di titik terendah, pertama hubungan dengan Yang Maha Kuasa diperbaiki, kedua datang ke tempat rumah ibadah. Mungkin orang bilang, yang bener aja ke Tommy, bukannya cepetan kerja. Kamu mau kerja apa? Orang kamu modalnya nol, kamu nggak punya kapital, kamu nggak dipercaya orang, kamu mengalami kebangkrutan, siapa yang mau kasih kesempatan? Saya di dalam perjumpaan lewat DM yang masuk ke saya, seringkali mereka yang jatuh susah, mereka tanya, kok Tommy, saya udah nggak bisa punya apa-apa lagi, saya kena pinjol, kena investasi bodong, saya habis-habisan, apa yang langkah pertama saya harus lakukan? Saya bilang, selain kamu berdoa minta sama Yang Kuasa, jadi udah jangan sombong gitu loh. Kadang-kadang masih ada orang, mana mungkin Tuhan tolong saya. Lah kamu kok pakai acara meragukan di dalam kondisi kamu sudah nggak punya siapa-siapa. Tinggal Tuhan doang yang mau dengerin kamu kok. Ya kan? Kita itu hanya sejauh doa kita dari Tuhan. Kok Tommy, berarti kalau untuk menemukan teman yang tepat, itu Ya. artinya networking kita harus luas ya Kok Tommy? Nah, cara mencari networking yang baru, kamu datang, saya sarankan, kamu datang ke rumah ibadah, bersihkan saja kamar mandinya, relakan dirimu menghamba di depan Tuhan dulu, perbaiki dulu hubunganmu, bikin Tuhan terharu. Lalu kemudian, saya kan gak digaji kok Tommy, jangan pikirkan uangnya dulu, jual diri kita dulu. Lalu kemudian setelah kamu lakukan, ini proses yang kenyataan ya dalam perjalanan, kamu akan ketemu dengan tokoh agamanya, entah itu ustadz, entah itu pendeta, mereka akan memberikan kesempatan kepada kamu. Orang seringkali mengabaikan rumah ibadah, padahal rumah ibadah itu adalah database terkuat di dunia. Oh, gitu Karena ya? di situ berkumpul semua umat. Orang-orang yang mulai dari yang kaya sampai yang average apapun berkumpul untuk beribadah kepada Yang Maha Kuasa. Disitulah kita memohon, minta tolong. Bukan saja kepada Tuhan, tapi juga kepada tokoh agamanya bilang, Pak, ada database nggak? Di mana saya bisa melamar jadi supir dulu. Saya mau punya keahlian roti. Saya bisa kerja toko roti. Di sini ada nggak bos-bosnya pabrik roti atau toko roti? Jadi kita mulai lagi perjalanan baru. Kamu nggak akan menemukan cerita yang baru di dalam perjalanan yang lama. Kamu hanya akan menemukan cerita baru di dalam sebuah perjalanan yang baru. Ketika kita sudah mulai kerja, udah pagi-pagi jangan mentalitasnya, saya mau jadi entrepreneur, saya mau jadi pengusaha lagi. Enggak, itu cerita kemarin. Lepasin dulu titel kamu yang S3, S2, kamu tuh jatuh bangkrut. Kamu harus sadar, kamu dari titik nol lagi. Kerjalah dengan orang. Kumpulin kapital, kumpulin lagi. Dari hasil gaji, pelan-pelan kumpulin uang.
pelan-pelan lunasin pinjol, pelan-pelan lunasin. Segala sesuatu bisa diselesaikan dengan pelan-pelan. Jangan mau instan cepet, hari ini juga selesai. Itu nggak bakal ketemu. Saya melewati ini semua, makanya saya bisa sharingkan buat teman-teman semua. Lalu, setelah kita punya kapital, carilah tempat-tempat yang bisa memberikan kamu kesempatan. Nah, menurut saya tadi sempat dengar MMC daripada Siana ini sebuah kesempatan besar buat para entrepreneur yang pengen bangkit kembali dengan modal yang minim, tapi balik lagi perlu usaha yang maksimal. Yes. Nih, menarik Kak Tommy. Boleh ya kita lanjut lagi nih. Teman-teman pasti sobat semua tertarik ya karena setiap kita pebisnis itu jatuh bangun. Tidak ada yang jalannya mulus, mudah, begitu tidak mungkin. Tapi ketika kita jatuh, apakah kita sanggup bangkit apa tidak? Dan ketika kita bangkit, kadang-kadang kita berhadapan dengan sesuatu yang baru. Yeah. Kita berhadapan dengan dunia yang baru. Yeah. Dengan pola, Yeah. kondisi, tantangan, kompetisi bahkan yang baru. Ya. Wah, itu dihadapi Ko Tommy? Iya, tapi saya selalu pakai satu rumus, Pak Ivan dan teman-teman semua. Ini menjadi poin nomor 2 ya, di sharing saya malam ini kan saya janjikan 5 tips ya. Dari dulu sampai sekarang, kamu itu jualannya sama? Maksudnya Dari dulu, kita itu kalau jualan sama siapa? Konsumen, konsumen? Konsumen. Konsumen itu apa? Manusia kan? manusia. Berarti, kita itu jualan, konsumen membeli sama kita karena emosi mereka. Emosi mereka. Yang diperkuat dengan logika mereka, divalidasi oleh testimoni. Itu rumus yang memang selamanya berjalan sampai hari ini. Belum ada perubahan. Selama kita masih jualan sama manusia, manusia akan membeli sama kamu secara kontinu lewat emosinya. Dia suka sama kamu seorang penjual yang bagus, dia tetap apapun dia lakukan untuk kamu. Banyak sekali artis, influencer, endorser yang dia jual, baru dia pegang barangnya, langsung ditanyain di mana-mana. Because people like you, manusia suka sama kamu. Ada emosi di dalamnya. Itu kata kunci nomor 1. Jadi bikin diri kita sebagai penjual itu mudah disukai oleh konsumen. Yes, pasti. Manusia akan membeli karena emosi yang diperkuat oleh logika dia, bahwa setelah saya beli sama kamu itu orang yang menyenangkan. Saya kalau ada beli sama kamu kalau ada masalah, rasanya diajak ngomong enak, garansinya cepat. Lalu divalidasi barangnya memang produknya bagus. Logikanya juga di situ Logikanya ya. dia ada. Ditambah semakin dia jadi beli sama kamu, memenangkan kompetisi adalah testimoni yang baik will mendatangkan customer yang happy, customer yang baru. Jadi journey-nya sebenarnya cuma 3. Manusia membeli karena emosi, diperkuat oleh logika mereka, dan divalidasi oleh testimoni. Jadi pastikan juga teman-teman seringkali mereka itu kalau udah jualan cuman happy sesaat kalau udah dapat profit, untung. Tapi mereka lupa ketika customer memberikan testimoni, itulah capture-an video-video yang perlu kamu tayangkan. Karena pada akhirnya manusia itu hanya akan melihat validasi daripada ngomongan orang lain, bukan ngomongan kamu. Dalam nih. Wow. Ini menarik ya Kak Ivan ya. Jadi sebenarnya ketika kita mendapatkan aset besar, modal kita besar, adalah testimoni kepuasan konsumen ketika kita sudah melayani dia, bukan keuntungan semata. Begitu ya Ko Tommy ya. Justru itulah yang membuat kita semakin bisa meningkat dan meningkat. Iya. Dan satu lagi Kak Ivan, tadi kan Ko Tommy bilang bahwa bikin diri kita disukai oleh konsumen. Apakah ini berarti personal branding itu penting? Sangat penting. Personal branding sangat penting. Dan saya bisa katakan ini karena di dalam saya menjalankan live saya, begitu saya udah jualan, ada testimoni daripada pelanggan saya akan langsung mensematkan itu di posisi atas. Begitu ada happy customer yang masuk, wah terima kasih Ko Tommy, kemarin paketnya saya sudah terima, jam tangannya bagus, handphonenya bagus, aksesorisnya bagus, saya langsung meletakkan dia sebagai, saya memberikan sebuah crown buat dia. Saya sematkan dia di atas, kenapa? Karena audiens yang lain akan melihat.
Saya sebagai penjual, kalau saya ngomong barang saya bagus, wah produk ini bagus dan sebagainya. Semua orang juga tahu, kamu penjual, kamu ngomong bagus itu wajar. Tapi ketika ada testimoni dari pelanggan, itulah yang akan jadi validasi terkuat orang lain melakukan pembelian barang. Nah ini rumusnya seringkali sederhana, tapi tidak semua orang lakukan. Pada semua sibuk mungkin live, tapi mereka cuma sibuk mungkin cuma lihat layar, lihat handphone, lihat ke arah lain, nggak pede dan sebagainya. Lupa menyapa audiens yang ada di dalam. Seperti malam ini, kita sebenarnya saat lagi Zoom ini ataupun lagi podcast ini, sebenarnya ada audiens-audiens yang memberikan kontribusi, mereka luangkan waktu kan. Iya. Ibarat gini loh, ada orang bertamu di rumahmu, apa yang kamu suguhkan? Kalau kamu suguhkan teh manis, biskuit, dan keramahan, mereka besok mau datang lagi. Tapi kalau yang kamu suguhkan itu adalah sebuah cuek, nggak disapa, tidak ada interaksi, tidak heran. Mau sampai kamu nangis jual 3 jam juga tidak ada satu produk yang akan keluar. Ya, benar-benar ya. Berarti ketika kita sudah mendapatkan konsumen, sudah mulai, artinya sudah ada peningkatan. Persoalannya ada kompetisi. Oke, kompetisi. Sebuah kompetisi sudah Menarik. mulai ada. Ya, Iya. sesuai dengan topik kita malam hari Iya. ini. Tommy mau bagikan kita Iya. apa kira-kira kiatnya. Oke. Nah, ini poin berikutnya ya. Jadi Jack Ma mengatakan bahwa kalau kamu mau menjadi orang yang kaya, kamu bukan menjadi orang yang paling pintar dan segala hal, bukan. Tapi jadilah orang yang tercepat. Pada saat ketika kita jalan di media sosial, ketika kita menghadapi situasi, Tommy menghadapi 2 tahun itu situasi terpuruk. Saya tidak tahu bagaimana saya harus mulai bangkit lagi. Karena saya baru mau coba bangkit, kita ketemu dengan yang namanya pandemi corona. Oh iya. Di mana mall tempat saya dagang itu tutup. Saya harus mulai dari mana? Tiap bulan makan tabungan tidak akan menyelesaikan masalah. Saya coba melalui salah satu media sosial, saya mulai men-sharingkan pengalaman bisnis saya. Ibaratnya gini, terkadang kita akan menemukan jalan keluar, menemukan jalan di dalam bisnis kita ketika kita membuka jalan bagi orang lain. Kata kuncinya itu. Jadi seringkali kita itu harus bisa menyelesaikan problem konsumen dulu sebelum kita jualan. Karena gini, konsumen akan lebih tertarik beli produk kita kalau mereka itu melihat produk kita itu bisa menyelesaikan masalah mereka, produk kita itu bisa menyembuhkan sakit mereka, daripada sekedar jualannya murah, apalagi sekedar menarik nafsu sesaat saja, check out murah gitu. Check out murah itu akan membuat kamu itu menjadi murahan. Kalau kamu orang masuk ke dalam live-nya kamu, ini mungkin nggak semua orang mau bagikan. Tapi saya menemukan satu rumus yang sederhana. Begitu masuk ke live-nya kamu ngomong begini, ayo silakan Kak, di check out sekarang, check out sekarang. Yes, yang terjadi adalah konsumen mengikuti permintaan kamu. Dia ngecek, dia lihat hargamu, and then kemudian dia out. You told them to check out. And then they check, and then out. Because dia nggak dapatkan interaksi apapun dari kamu. Iya kan? Wajar dong, kamu bilang, ayo Pak, check out sekarang. Iya, dia cek. Dia cek kamu punya harga, and then kemudian dia out. Karena you suruhnya check out. Harusnya begitu customer masuk, begitu ada sebuah kesempatan yang besar, kita tanya dulu, kamu bisa masuk ke live saya, lagi ada problem apa? Barangkali produk saya, mungkin saya punya salep yang bisa sembuhkan. Di bagian mana yang sakit? Ada sebuah attention. Kita menghadapi produk ini dengan manusia. Manusia itu perlu di-care. Ketika mereka di-care, mereka dipedulikan, mereka suka sama kamu. Apapun yang kamu jual menjadi laku. Bukan orang jualan itu nggak laku. Iya. Karena orang belum tahu siapa kamu dan seberapa pedulimu pada konsumenmu. That's poinnya. Ini menarik ya Kak Ivan ya. Berarti kan biasanya selama ini kan kalau kita lihat yang live di marketplace ya,
itu rasanya hostnya template ya ngomongnya ya. Check out gitu ya. Saya tidak Oke. tidak membalikkan bakul nasi Betul, orang ya. betul. Mungkin itu prosedur. Iya. But buat teman-teman yang khususnya pengen punya satu skill khusus di dalam berjualan secara live, ya kalian harus pelajari. Aku ketika mulai pandemi corona, saya tidak bisa akses ke mall. Saya selama 1 tahun penuh, 365 hari, setiap jam 10 malam, itu saya menyapa di Instagram Live saya. Saya nggak pernah punya base mengerti tentang dunia Instagram Live atau apapun. Nggak. Tapi saya coba, because I care about my community. Community itu penting banget. Komunitas itu penting banget. Kamu pedulilah dengan orang-orang sekitar kamu dulu, gitu loh. Nah, saya sapa mereka, saya kuatkan mereka, asal masuk 10 orang, 20 orang, saya sapa mereka, akhirnya 365 hari, setiap jam 10 malam, saya nggak jual apapun. Yang saya sadar adalah saya jual diri saya kepada audiens saya 365 hari. Itu 1 tahun kok Tommy gak jual Nggak ada apa-apa? stopnya. Nggak jualan produk, Oh. jual diri saya. Jual diri. Tapi saya baru sadarnya belakangan. Des, yang kamu bilang tadi. Perkuatlah personal brandingmu. Sampai orang mengenal kamu. Baru bicara produkmu. Yang terbalik orang-orang selalu sibuk produknya dulu. Produk saya ini kan bagus. Ingredientnya ini, itu. Enggak, mereka nggak tahu siapa kamu. 365 hari selama 1 tahun penuh. Yang dibangun adalah reputasi, yang dibangun adalah personal branding. And then kemudian, saya juga nggak menemukan di tempat itu celah untuk bisa saya jualan. Nggak ada, Pak. Nggak ada. How? Nah, di situ saya menemukan peluang berikutnya lagi. Semua orang bilang ada sebuah platform yang isinya joget-joget doang. Yang isinya nggak ada gunanya. Sampah, junk, dan sebagainya. Tapi saya lihat, dia bersedia menerima masukan anak muda. Untuk 1, entertain. 2, orang melihat terhibur. Ya, balik lagi kan tadi saya bilang orang masuk ke rumahmu, dia dapat teh manis, dapat biskuit. Yang ketiga, kok belakangan itu di saat itu orang-orang kok mulai tidak mencari sesuatu itu di Google, Iya. tapi mencari referensi di situ. Iya, iya. Oh, ternyata banyak sekali anak-anak muda yang dengan cepat joget di tempat itu, joget di tempat yang ramai, viral, makan dan sebagainya. Nah, di situ saya bilang gini, oke, kalau saya terapin, jadi gini, seringkali kita merasa bahwa saya mau pelajari cara suksesnya orang. Sebenarnya selama dia itu bukan papa kayak kamu, bukan ayah kamu, bukan leluhurmu, dia nggak bakal ngajarin kamu. Itu dipahami dulu, teman-teman. Belajar kisah sukses orang tidak akan membuat kamu sukses. Tapi belajar kisah kejatuhannya orang lain akan membuat kamu lebih cepat sukses karena kamu terhindar jatuh pada lubang yang sama. Oke. Sebenarnya kata kunci itu. Kisah kerja Tuhan kepada orang yang sukses. Belajarlah bukan kiat sukses daripada orang-orang sukses. Oke. Selama dia bukan ayah kandungmu, bukan gurumu, bukan leluhurmu, dia tidak bakal 100% memberikan ilmunya kepada kamu. Untuk apa? Who are you anyway? Ya kan? Menarik. Tetapi belajarlah dari kejatuhan orang lain, kegagalannya orang lain, maka kamu akan terhindar jatuh pada lubang yang sama. Jangan menjauh dari teman-teman yang kena pinjol. Jangan menjauh daripada teman-teman yang kena masalah. Seringkali kejujuran mereka itu adalah sebuah kesempatan kita belajar agar kita tidak jatuh pada lubang yang sama. Nah, ketika saya jalanin di medsos itu, awal-awal, wah luar biasa loh ruginya. Kirain luar biasa. Awal-awal kira udah langsung naik ya. Iya. Rugi, baru bangkit itu. Baru mau Iya. ngerangkak. Kok saya live kok jadi rugi gitu ya? Hari pertama, Rugi kenapa? rugi waktu pertama. Live berjam-jam, nggak ada yang lihat. Maksudnya sedikit penontonnya. Rugi yang kedua, buang waktu. Rugi yang kedua adalah saya jualan barang, yang mau beli itu nawarnya semau-maunya. Karena mungkin mereka nggak tahu siapa saya. Juga nggak tahu barangnya. Yang ketiga, itu rata-rata semua barangnya terfokuskan kalau kita itu bisa lebih murah daripada tetangga sebelah. Aduh, saya pikir, saya live, sekali live rugi 3 juta.
Live berikutnya rugi lagi 2 juta. Live seminim-minimnya saya rugi 700.000. Itu rekor yang saya pernah catat. Dan pernah dalam satu live saya menghasilkan kerugian senilai 5 juta. Hari itu saya rasanya setelah berjalan 3 bulan, rasanya saya bilang gini, bukan tamat sekolah saya, tamat riwayat saya kalau kayak begini caranya, ya kan? Sekolah sesusah-susahnya saya masih bisa nyontek. Ini bagaimana caranya? Tapi disitulah Pak Ivan dan teman-teman semua, ketika kamu mau peduli membuka jalan bagi orang lain, sebenarnya hati saya ketika saya mau masuk ke live streamer itu adalah mau buka jalan bagi mereka para UMKM yang lagi berusaha. Saya pengen menyelami kesusahan mereka. Sebenarnya di toko ketika udah buka lagi, profit sudah ada. Tapi saat saya jalan live stream, orang-orang bilang kan, cobalah live stream gitu ya. Saya kayaknya nggak mau gitu loh, berkata-kata kalau saya nggak menjalani. Namanya pengusaha, kita pasti mau berusaha kan. Saya coba menyelami dulu. Nah, di bulan ketiga berturut-turut kerugian itu, di saat titik terakhir saya pikir, udahlah, saya nggak live juga nggak rugi, total kerugian saya 42 juta sudah saya kumpulin, inilah hasil pengalaman yang harus saya terima, saya ubah mindset-nya. 42 juta adalah biaya sekolah kehidupan, biaya yang saya harus bayar untuk belajar menjadi seorang live streamer. Begitu saya rubah mindset itu, besoknya saya live, saya masuk dengan rasa keyakinan yang berbeda. Nah ini saya pengen teman-teman yakini dulu nih semua. 3 bulan kamu rugi, jangan pikirin ruginya. Pikirkan bahwa saya sudah membayar uang sejumlah ini untuk berhasil menjadi seorang live streamer. Hari itu sungguh saya terharu. Pertama kali saya dari pembukaan saya berjualan, itu untung 200.000. Hari kedua 500.000. Hari ketiga 700.000. Dan sebagai seorang yang punya pengalaman 15 tahun jualan handphone dan aksesoris, saya tidak pernah sangka dalam waktu 1 bulan, saya berhasil menjual 100 jam tangan yang bukan bidang saya. It's a new world, it's a new journey. Because saya hanya ingin membantu teman saya yang bangkrut, dia sekarang jadi pengemudi Grab. Dia tidak sengaja ketemu saya, dia di pasar baru, toko jam tangannya bangkrut, saya bilang sini jam tangannya coba. Saya coba jualkan. Nah itu dia. Saya bilang, seringkali saat kita mencoba membantu membuka jalan bagi orang lain, sebenarnya itu adalah cara Tuhan membuka jalan keluar bagi usaha kita. Wow. Inspirasi sekali. Berarti mulai dari situ ya. Jadi kesempatan itu akan selalu ada. Oke, kembali yang tadi, Tommy. Tentunya para pelaku bisnis semua, para mitra CNI. Tommy ini live streamer. Jadi Anda harus tahu bahwa beliau itu selalu tampil di TikTok Live. Ya. Saat ini TikTok Live every day. Setiap hari setiap jam berapa? Jam 6.30. Jam 6.30. Kalau mau lihat di @Tommy Wong official. Tommy Wong underscore atau Tommy Wong underscore official. Anda semua bisa lihat bagaimana giat kerja daripada Tommy Wong di dalam menjalankan sebagai live streamer yang menawarkan ada handphone, ada jam tangan, betul ya? Iya, macam-macam. Semua dijual dan Anda bisa belajar di situ. Dan inilah perjalanan yang sudah diceritakan tadi oleh Tommy Wong. Nah, pertanyaannya adalah kompetisinya di situ nggak mudah. Iya. Toko itu ada bisnis itu ada offline, ada online. Sekarang muncul lagi ada live streamer. Orang jualan juga pakai ada marketplace. Harga dan banting dan sebagainya. Tipsnya apa? Oke. Tidak pernah ada hasil yang positif dari kamu meladeni hal yang negatif. Tidak ada hal yang menguntungkan daripada kamu membuang waktu bergaul dengan orang yang hanya menghabiskan energimu sesaat. Kita emosi,
kita kesel, kita disaingi, maka kita tidak pernah menghasilkan suatu yang namanya kemajuan. Live-lah tiap hari, rasakan pengalaman yang ada, hargai mereka yang peduli sama kamu, mereka yang masuk ke dalam kamu punya life, interaksilah dengan mereka, abaikanlah mereka yang hanya sekedar mau mengacaukan keadaan ataupun jualannya banting harga daripada kamu. Karena begitu kita fokus pada banting-bantingan harga, kita harganya akan terbanting. Kita ikut orang lain jualan rugi, kita juga akan rugi. Ingat, balik lagi circle kita. Kenapa nggak coba fokus kembangkan diri, misalnya dari hasil keuntungan yang ada, pakailah hal-hal yang pantas. Saya nggak bilang mewah ya, saya bilang pantas. Kalau bisa, kamu jual barang yang bukan palsu. Supaya kamu dilihat sebagai orang yang asli. Tidak harus branded, tetapi jualah kejujuranmu, jualah reputasimu. Makin hari, kita itu harus makin upgrade kalau mau dapat customer yang baru dan meningkat daya belinya. Customer yang punya daya beli kuat, itu tidak akan minat pada penampilan yang lusuh. Jadi maaf, tidak ada bermaksud mengatakan bahwa ini justifikasi kepada siapapun. Please, pada saat live, tolong jangan pakai daster. Tolong jangan pakai roll rambut. Tolong harus paling tidak, kalau pengen marketmu itu bisa bergerak upgrade daya belinya, ya kamu juga harus menampilkan dirimu itu yang fresh look. Baju yang kamu kenakan juga harus yang lebih baik, lebih sopan. Cara kamu menghargai dirimu sebenarnya adalah cara kamu menghargai customermu. Termasuk kamu menghargai produkmu. Kamu pegang produk yang harganya 5 juta. Pakaianmu tidak mencerminkan, ibaratnya nih, 10% ya. Apa mau kata? Seberapa besar kemungkinan orang yang akan tertarik pada kamu? Kita tahu dong, ada pengacara yang tangannya penuh dengan bling-bling. Betul. Kenapa? Itu pasti bayarannya berbeda. Karena personal branding dia, dia bangun dengan kasta yang kuat. Customer dia yang datang ke dia sudah memperhitungkan. Itu yang Tommy bilang, bahwa lebih baik kita memberikan kemungkinan antisipasi terhadap garansi kita daripada kita uang refund kembali. Jadi artinya dari awal kita itu sudah pikirin, customer itu kalau bisa jangan kecewa. Kalau ada apa-apa, garansinya itu ibaratnya kita berani. Kita udah mempersiapkan. Jangan sampai bilang, saya nggak tahu, itu kan saya cuma jualin, dan sebagainya, nggak bisa. Apalagi sampai kita bilang gini, kalian beli ya hari ini ya, saya garansi uang kembali. Buat customer kita yang zaman sekarang yang pintar, mereka akan mengatakan, buat apa saya beli sama kamu? Belum apa-apa kamu sudah merancangkan kegagalan. Untuk apa uang kembali? Saya hanya membuang waktu. Nggak bakal, customer sekarang nggak bakal mau seperti itu. Balik lagi yang tadi, bling-bling itu, dia menentukan kasta yang datang ke dia. Orang yang lihat dia begitu blingnya, pasti yang datang ke dia, maaf kata, yang marketnya belum capai, pasti nggak berani datang ke dia, akan mencari alternatif lain. Tapi yang the have, pasti akan berani datang ke dia. Karena dia lihat, ini ada keterjaminan. Kemungkinan case-case saya akan berhasil oleh orang ini. Karena dia mampu melengkapi diri dengan personal branding yang kuat. Ko Tommy, mengenai ngomong-ngomong soal personal branding nih ya, dan tadi Ko Tommy bilang bahwa pantaskanlah ya diri kita untuk Bukan supaya branded ya, betul, rapi sekali lagi. rapi, pantas, enak dilihat. Nah, pertanyaannya, apakah personal branding ya khususnya yang ada di digital sekarang itu hanya milik anak-anak muda, Ko Tommy? Oh enggak. Jadi yang senior itu sebenarnya kamu tuh udah diuntungkan oleh validasi dari pengalaman. Oh. Nomor satu, kalau kita bicara, jangan selalu mengatakan bahwa, wah yang senior gaptek. Tunggu dulu. Validasi pengalaman kita punya. Rekod perjalanan kita ada. Kapital biasanya kita juga udah puluhan tahun bisnis, kita ada. Modal kita akan lebih kuat. Dan kemudian akses. Masa 20 tahun kamu berbisnis, nggak punya database, nggak punya teman, nggak punya
komunitas, nggak punya WA group, ya nggak mungkin. Jadi tunggu apa lagi? Mulai dari hari ini, masuk ke live stream, masuk ke era digital ini, coba saja dulu, bangun reputasimu, bukan bangun keuntunganmu. Keuntungan itu selalu akan datang di saat orang sudah kenal kamu. Awalnya bangun reputasi dulu ya. Reputasi. Bangun reputasi itu memang perlu waktu. Baik itu dari penampilan, baik itu dari performan, kata-kata, termasuk produk kita. Ya itu balik lagi kan, produk knowledge-nya mesti kuat. Betul. Walaupun karena di sisi yang lain, yang produknya yang sama begitu. Itu bisa nggak perilaku konsumen itu, kalau Tommy lihat beda. Walaupun sama produknya, yang di sana juga jual sama. Bahkan ada yang jual lebih murah begitu. Tapi orang belum tentu loh gara-gara itu bisa semua karena harga, semua karena orang cari-cari begitu. Orang lebih tetap mengutamakan trust begitu. Seperti itu. Ya itu dia makanya kenapa kalau di e-commerce kan ada yang namanya bintang 5, ya kan? Kemudian di dalam penjualan kita pasti ada yang selalu banting harga lebih murah dan sebagainya. Wajar customer itu akan berpindah, wajar. Ingat, semua juga wajar di awal, tapi tidak wajar lagi ketika sudah lama. Kalau terus-terusan orang belinya di tetangga sebelah, ada yang salah dengan kita. Berarti kita yang harus introspeksi. Apa ya yang saya harus perbaiki? Entah itu upgrade skill-nya, entah itu upgrade bahasanya. Orang lain nggak bisa bahasa Korea, saya les Korea, saya bisa bahasa Korea, saya jualan dengan bahasa Korea, pasti akan ketemu situasi yang berbeda. Pasti akan ketemu dengan customer yang berbeda. Ibarat kata gini, kamu seneng, ini analogi sederhana, kamu senang nonton drama Korea, semua orang senang. Senang dengan bintang, senang dengan, sampai di ruangan ini pun langsung ada yang awe-awe ya. Ya. Oke, saya ngerti ya para fansnya ya, army-nya ya. Ya, mudah-mudahan nanti CNI juga punya army yang begitu kuat ya. Oke. Ya, saya pikir kamu suka sama drakor, ini analogi yang sederhana dalam bisnis ya. Kamu suka sama drakor, kamu suka sama aktornya. Oke, Yang Maha Kuasa kasih kamu chance. Kamu kepengen banget punya jodoh orang Korea. Oke. Nggak sengaja kamu papasan sama si Korea ini di airport. Dan orang Korea ini naksir sama kamu. Pertanyaannya, kamu itu cuma sekedar suka. Semua orang juga suka sama bisnis. Tapi tidak pernah ada yang ngambil waktu kursus untuk bahasa Korea. Apa jadinya ketika yang namanya peluang bertemu dengan kesempatan? Aktor Korea itu lewat di depan kamu, dan kamu hanya bisa AO, tidak bisa apa-apa. Bayangin, kalau kamu bisa berkata-kata Korea, dia merasa nyaman sama kamu, bisa jadi dia jadian sama kamu. Jadi, banyak orang tertarik untuk masuk ke dunia bisnis. Pengen bisnis. Karena tujuannya cuma satu. Saya nggak mau kerja sama orang, saya pengen kaya. Salah, menurut saya. Itu mentalitas yang salah. Kalau kamu mau masuk bisnis, kamu pikirannya mau kaya, udah pasti sulit. Berbisnis itu pasti rugi. Kaya itu adalah bonusnya. Itu boleh dicamkan baik-baik. Mau berbisnis itu pasti rugi. Jadi apa dong? Harus apa Bisa nih? kaya itu karena bonusnya. Oke. Sebaliknya, kalau kamu mau menjadi seorang yang kayanya secara aman, bekerjalah dengan baik. Profesional dalam bekerja. Tidak jelek kok dalam bekerja. Semua pekerjaan itu juga ada hasilnya. Jadi ibaratnya gini, kerja itu pasti juga ada hasilnya. Dan itu jauh lebih rigid, lebih tenang, lebih aman. Kalau udah punya keuangan yang bagus, barulah coba-coba untuk berbisnis. Wow. Menarik ya. Ini buat para pelaku bisnis CNI sebenarnya tips ini banyak sekali mendapatkan. Apalagi kita sekarang ini bukan lagi jadi perusahaan industri multi-level marketing. Kita sudah berada di dalam mix marketing konsep. Artinya teman-teman, Bapak Ibu semuanya sebagai pelaku bisnis, khususnya bisnis CNI, ini harus bisa kreatif di dalam melakukan promosi-promosi. Ada berbagai media, baik online maupun juga offline.
Betul kan? Offline pun sebenarnya apa yang Dipadukan disampaikan saja. dipadukan. Iya. Betul Dipadukan. sekali. Jadi gini, jam kerja kamu dapat gaji tetap, tapi di luar jam kerja kamu cobalah live stream, berbisnis, nggak usah buka toko, nggak usah modal apa-apa juga. Cuman duduk di depan kamera, coba aja menyapa audiens. Sebuah peluang baru tersedia. Harus pede ya Kak Ivan ya. Coba. Kuncinya sih Betul. semua mulai dari coba. PD dihasilkan dari hasil keuntungan dapat uang. Iya. Kalau udah dapat uang pasti pede. Ya. Kalau belum dapat uang nggak pede-pede. Mungkin kadang-kadang ya ada stigma kan, mungkin dari para pebisnis atau Ya. mitra-mitra yang merasa sudah ini udah bukan era saya gitu, Ya. ini bukan Ya. di saya gitu. Itu wajar. Wajar. Wajar, Tapi nggak kan apa-apa. tadi seperti Ko Tommy bilang, sebetulnya yang tidak bisa dibeli itu adalah pengalaman, networking yang justru Iya. sudah lebih banyak dan luas buat orang-orang yang Iya. mungkin lebih aging gitu ya. Dan Iya. itu mungkin menjadi satu kesempatan ya Kak Ivan untuk Iya. mereka menghubungi komunitasnya, teman-temannya, networknya untuk nonton mereka di live. Iya dong. Ya kan? Ya, Gak usah takut anggap gitu. aja kita jam segini kumpul yuk, Iya. gitu. Sapa-sapa dan sebagainya. Betul. Produk boleh taruh di depan. Nanti ada yang iseng nanya, itu produk apa yang di depan? Nah, pelan-pelan kita terangin. Sebenarnya balik lagi sih, bagaimana kamu mengemas sebuah pertunjukan itu adalah bagian daripada hubungan kamu dengan manusia. Betul. Apa yang kamu mau harapkan kalau kamu tidak pernah bangun hubungan, terus tiba-tiba kamu mau jualan? Perbaiki dululah hubunganmu dengan sesamamu, maka niscaya jualanmu juga jadi lebih mudah. Perbaiki dulu hubungan. Iya. Hubungan manusia itu penting, apalagi baik bisnis Kan apapun. kita jualannya sama manusia, Pak. Betul. Iya. Yang lupa itu teman-teman fokusnya pada check out dan harga termurah. Betul. Tanpa dia kenal siapa audiensnya loh. Nah ini yang saya lihat seringkali terjadi. Jadi akhirnya memang nggak ada unsur loyalty. Nah makanya saya yakin MMC ini adalah sebuah kesempatan baru. Apa itu MMC? Nanti Mix bicaranya marketing tersendiri. concept. Anda beruntung berada di dalam perahu CNI. Ini ada pertanyaan nih, menarik dari ini anak muda, ya, dari Wala dari Bali. Ya. Ko Tommy, konten apa yang harus kita buat saat membangun personal branding, Kak? Wah, dia Ya, pertanyaan misalnya bagus. sebagai penjual produk kesehatan, Ya. supaya lebih dikenal oleh customer. Menurut Oke. Ko Tommy sendiri, yang bagaimana? Nomor satu, kalau saya jualannya produk kesehatan, tadi namanya siapa? Wala. Wala. Wala, senang sekali ya pertanyaan kamu bagus. Wala, kamu bisa memberikan aktivitas sehari-harimu, storymu, feedmu adalah tentang bagaimana kamu olahraga. Mau jual produk kesehatan, tidak mungkin yang jualan badannya nggak sehat. Yang Iya. jualan flu, haji sepanjang acara, udah nggak mungkin masuk akal. Tapi berbeda ketika Wala lagi mungkin nge-gym, lagi main badminton, orang lihat kamu live sebentar, live-nya nggak ngomong, cuman bener-bener lagi angkat barbel dan sebagainya. Orang pasti suka, karena itu bener-bener natural you. Nah dari situ pelan-pelan, Wala ya tadi namanya ya, Wala bawa lagi ke berikutnya, makan sehat, pola tidurnya sehat, ditunjukin dia lagi mau tidur gitu. Jadi orang melihat, mengenal kamu tuh kayak dekat gitu, tidak ada fake gitu ya kan. Baru kemudian akhirnya teman-teman di dalam perjalanan saya juga dilengkapi kesehatan ini oleh produk ini. Nah, pasti banyak yang tertarik, apalagi lihat Wala mungkin orangnya cakep, iya, staminanya wah bagus. Nah, itu semua sebuah personal branding yang tanpa faking akan lebih menghasilkan konsumen yang mau membeli. Jadi kita tampilkan satu pola kehidupan yang kita jalani. Iya, contohnya Kotomi live-nya di toko. Orang jadi kepo ya ngelihat Iya. begitu ya. Kayak saya live-nya di toko. Mhm. Saya tidak live-nya misalnya, dekornya bagus-bagus. Enggak. Nah, orang jadi Di bingung tokonya kan? Kotomi Iya, di sendiri. tokonya Kotomi. Jadi akhirnya mereka malah kadang-kadang bukan pada sayanya. Hah. Mereka terpusat pada barang di belakang saya. Oh, yang itu berapa harganya? Oh, yang itu berapanya? Because you sell the true you. Sell the true you. Kalau kita punya produk Sianai, ya sudah, kita tahu, oh saya mau jual kopi Sianai. Nah, kitanya kalau live seger dong. Di depan kita ada kopi yang ngepul dong. Terus ada produk, ini contoh ya. Iya, Saya iya. bukan lagi endorse ya, tapi maksud saya kalau saya menjadi seorang penjual kopi, saya akan lakukan seperti itu. Wah, berarti introvert susah tuh, Kak. Segalanya harus ini kan, dia Ya harus biasanya kan tertutup. Namanya bisnis nggak ada namanya introvert bisnis extrovert ya. kan. Semua harus Introvert ini. itu gimana menurut tuh kalau saya, orang introvert yang itu oke. aduh, saya harus membuka semua kehidupan saya nih, gimana nih kok?
Sebenarnya introvert itu memang ada, benar. Tetapi kalau mau tahu, saya dan Victoria Wong itu adalah orang yang sebenarnya introvert. Oh, ini mungkin Bapak Ibu tadi kita lupa kasih tahu ya di awal bahwa Kotomi Wong ini adalah Ayah ayah dari Victoria Wong. Iya, Yang waktu pertama waktu itu kasih pelajaran kita tips Iya. Iya, Cici konten. konten Indonesia Cici ya. Nah, ini konten ya. ayahnya loh, Iya. kelihatan kakaknya ya. Jadi sebenarnya introvert itu akan mengalami convert menjadi extrovert kalau dia sudah mencicipi yang namanya profit, keuntungan, atau benefit. Wah, iya benar-benar. Tidak mungkin kamu itu introvert, karena introvert kalau itu tidak bisa membayar tagihan, terpaksa kamu akan didatengin orang extrovert. Tolong perhatian buat teman-teman semua nih. Kalau introvert tidak bisa bayar tagihan rumah, tidak bisa bayar tagihan pinjol, kamu akan didatengin orang extrovert. Ekstra luar biasa. Ya kan? Mau nggak mau, sebenarnya kayak saya dan Victoria, itu sebenarnya adalah kami menyadari, kami ini nyaman dengan kesendirian, ketenangan. Tapi kita ketika masuk di media sosial, makanya saya bilang, tidak ada di dunia ini pekerjaan yang tidak menghasilkan. Kalau sampai produkmu itu tidak laku, artinya yang salah itu bukan produknya. Cara kamu memarketingnya, cara kamu jualnya yang masih salah. Semua produk itu pasti laku pada konsumen yang tepat. Hanya cara jual kita atau kita jualannya pada orang yang tidak tepat. Seringkali orang mau jualan dulu, tapi mereka belum siap marketnya. Lihat dulu market kamu, yang tadi Kotomi bilang, tentukan dulu market kamu seperti apa, butuhnya apa. Ibaratnya marketnya butuh kopi, kamu jualannya salep, yang nggak ketemu. Jadi saya dan Victoria dalam perjalanan menjadi ekstrovert di media sosial adalah peran kita, seni peran kita ketika kita memasuki bisnis. Oke. Tolong dibedakan. Di Ya, saat kita, orang bilang gini, mungkin ada beberapa orang mengatakan, kerja sesuai dengan passion. Tunggu dulu. Passion kalau nggak menghasilkan uang, ya kan? Pingsan, bukan passion lagi. Ya kan? Passion apa? Ya kan? Oh, saya hobi melukis. Saya harusnya kerja lukis. Kalau memang tidak menghasilkan uang, untuk apa kamu melukis? Lebih baik kamu kerja di pom bensin, kamu ngisi literan ke orang, bensinnya kamu dapat uang. Gak munafik, setelah uang itu kamu kumpul, kamu bisa melukis di media sosial, lalu kamu gambarkan lukisanmu itu, kasih kesempatan audiens lihat, bukan cerita pom bensinmu, itu rutinitas. Itu rutinitas. Seni karyamu itu kasih lihat kepada dunia, siapa tahu ada yang suka mereka beli. Jadi kamu punya dua income, di zaman sekarang itu dual income itu penting banget. Omni channel berarti ketemu dengan omni income. Kita pagi boleh sebagai pegawai, malam kita sebagai pengusaha. Kalau dua-duanya menghasilkan, kenapa tidak? Wah, ini bagus ya. Jadi ketika kita bisa melakukan waktu-waktunya itu semua, apalagi buat Bapak Ibu pelaku bisnis, termasuk para mitra CNI, ya yang sudah menawarkan, mempromosikan. Tadi saya tertarik sekali, di rumah, di belakang ada produknya, kita bisa manfaatkan juga melalui live streaming seperti ini. Nah ini coba digali gitu ya, coba dilakukan, dan memiliki channel-channel bagaimana konsumen juga akhirnya tertarik, begitu. Nah, pandemi itu banyak mengubah keadaan Pak Ivan. Seperti saya bilang di dalam story saya, pandemi ini telah mengubah semua cara. Semua orang itu kembali ke posisi zero setelah pandemi. Mereka harus bangkit kembali lagi. Nah, inilah sebuah kesempatan kita. Nggak apa-apa, teman-teman bilang, wah saya punya kendala ini, sulit, dan sebagainya. It's okay, wajar. Buat saya wajar ya. Nggak semua orang bisa menyelesaikan problem kamu. Tapi satu hal yang teman-teman mesti perlu ingat. Mulailah belajar, adaptasi, dan berubah. Ini kalimat yang bijak banget yang saya dapatkan adalah, mulailah belajar dan berubah sebelum dunia mengubah kamu. Adaptasi itu is a must ya. Mulai beradaptasi, mulai mau berubah sebelum dunia mengubah kita. Pada akhirnya dunia itu akan menekan kita loh. Kita bilang kita introvert, kita nggak bisa jualan. Pak Ivan, saya kasih satu analogi yang sangat sederhana. Ketika saya bilang saya introvert, saya nggak bisa jualan, saya nggak bisa live, saya malu, nggak bisa public speaking. Oke,
Bulan pertama saya bisa begitu, ketika saya udah nggak di PHK. Bulan kedua saya nggak ditawari orang, ayo join MMC-nya daripada CNI. Saya juga nggak mau. Saya bilang, saya malu ketemu orang, saya juga nggak bisa jualan live streamer. Oke. Tiba-tiba, entah kenapa, di bulan ketiga saya pintar jadi seorang penjual yang handal. Saya mulai bisa jual kulkas saya mulai bisa jual motor saya mulai jual rumah saya. Jangan memaksa dunia untuk mengubah kamu menjadi seorang penjual. Mulailah belajar, pagi kerja, malam jadi penjual. Pokoknya lakukan saja dulu gitu Iya. ya Kak Tommy ya. Sebelum dunia mengubah kamu. Sebelum dunia mengubah Mau kamu. bulan ketiga tiba-tiba kamu jadi Iya, pintar iya, gitu, iya. introvert, kamu pasti loh jadi extrovert. Akhirnya jual rumah, jual semuanya. motor, apapun kamu jual. Iya betul. Dan itu ternyata bisa. Bisa lagi. Kenapa Berhasil jual? lagi ya kan? Kan ekstrovertnya hanya pada saat berbisnis. Selesai berbisnis, selesai menjual, ya introvert lagi nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Ya. Oke, ini menarik ya. Saya, Kak Tommy punya juga ada para pelaku bisnis di CNI. Mereka juga melakukan satu bisnis offline. Mereka mempromosikan produk-produk CNI. Mereka punya di rumahnya menjadi tokonya CNI ya. Iya. Mungkin saya boleh ditampilkan. Ada di sini Pak Nyoman Pokal. Ini dia Pak Pokal. Oh, ini bersama Adinda anaknya ya. Halo, suaranya sudah kedengaran? Itu Boleh unmute suaranya? sama start Nah, video. Belum dibuka suaranya, minta Sudah, tolong. sudah. Halo. Halo, selamat malam juga Pak Ipan. Hey. Kami juga selamat malam. Iya, di Bali ya Pak Di ya, Pak Nyoman ya. Bali. Berarti Ya. sapaannya Astungkara ya, saya tahunya gitu ya, benar ya? Astungkara. Astungkara ya Pak Nyoman? Ya, Astu. Oh, pasti senang. Saya belajar ini dari mana? Dari live saya nggak ngerti itu. Tapi saya belajar menyenangkan mereka yang di Bali. Wow. Ternyata sapaan Astungkara itu akan tiba-tiba mereka jadi tersenyum pada saya. Nah, terus Tapi Kak Nyoman. ya, Oh, iya, pokoknya iya, sharing iya. apa yang Iya. saya lakukan. Iya. Oke. Oke, Pak Nyoman. Aku mau tahu nih, tadi kan sudah dengar apa yang sudah disampaikan tips-tipsnya. Dari Pak Nyoman Pokal sendiri menjalankan bisnis CNI, kurang lebih sama nggak? Gimana kira-kira? Apa yang dirasakan saat ini? Bagaimana membangun branding, bagaimana menjual tadi? Gimana kira-kira apa yang dirasakan oleh Pak Pokal dalam menjalankan bisnis CNI? Ya, terima kasih Pak Ipan. Jadi apa yang dipaparkan oleh Pak Tommy tadi dari awal sampai saat ini sebetulnya secara offline juga memang seperti itulah. Jadinya kapan kita harus janganlah kita dari awal dulu memajukan produk, jadinya branding dulu, personal brandingnya dulu. Jadinya tanpa disadari kita sudah melakukan branding diri sendiri, melakukan sesuatu yang baik, melakukan membantu beberapa permasalahan atau persoalan teman-teman atau orang lain. Jadinya tanpa disadari menjadi sebuah branding pertama. Jadi dengan tanpa disadari juga sama. Jadinya kenapa bisa seperti ini? Ya berkat dari produk ini kan gitu. Ya. Hampir sama. Jadinya tanpa disadari juga setiap melihat saya itu mereka punya produk. Nah, saya tertarik nih Pak Pokal. Pak Pokal kan mulai, yang saya tahu omset pemasaran Pak Pokal itu nggak besar ya di Bali. Setahu saya sekarang ini sudah berkisar 20 sampai 25 juta per periode. Wow. Ya, hebat ya. Oh. Dan itu dilakukan bukan kali ini, udah lama. Berarti Pak Pokal sudah menjalankan. Gimana caranya Pak Pokal memperkenalkan diri sehingga bisa dekat kepada masyarakat? Oh, saya ngadepnya ke sini. Bagaimana caranya Pak Pokal bisa dekat kepada masyarakat, dikenal bahkan dipercaya, dan mereka tertarik dengan produk-produk yang Pak Pokal tawarkan? Boleh dong kita mendengarkan juga. Harus lakukan dengan jujuran, jadinya jangan suka membohongi, lakukan yang terbaik, lakukan dengan ikhlas, dengan tulus, baik itu secara personal, baik itu juga secara komunitas. Jadinya dengan kepercayaan masyarakat, jadinya tanpa disadari apapun diomongin kita yang mengarah ke persoalan atau permasalahan mereka, otomatis mereka akan setuju dan mau gitu.
Jadi contoh, ada permasalahan apa? Pak, saya mengalami begini, Pak. Kita enggak langsung menuju ke produk, enggak. Jadi kita seperti yang dipaparkan tadi, ajak dia dulu berinteraksi itu, nanti tanpa sadar kita masuk seolah-olah masuk permasalahan mereka. Gitu. Jadinya, nah sekarang dengan kita masuk ke permasalahan mereka, otomatis mereka merasa nyaman untuk mengutarakan dengan jujur, dengan apa adanya, otomatis mereka akan memberikan menanyakan suatu saran atau solusi. Nah di saat itulah jadinya kita juga tidak langsung oh ini pakai ini enggak. Jadinya dengan produk ini berarti arahnya kemana kita akan jabarkan, otomatis mereka merasakan sangat perlu. Itu produk yang sangat diperlukan, apalagi produk CNI sudah terkenal, bukan produk yang namanya bukan produk yang ini ya, yang udah jadi lebih mudah lah di dalam menawarkan produk begitu ya, karena sudah bisa memberikan satu solusi. Itu yang menarik, apalagi kekerabatan di Bali kan cukup baik ya. Ngomong-ngomong, yang di sebelah Pak Pokal, putrinya juga ikut menjual nggak tuh? Iya, dari tadi saya bertanya-tanya nih Pak Ivan nih. Cantik sekali di samping Pak Pokal nih. Namanya siapa? Saya Dwita. Siapa? Bita. Mita. Mita. Dwita. Dwita. Oh, Mbak Dwita. Duit. Mbak Dwita ikut membantu papanya menjalankan bisnis CNI, Mbak Dwita? Ya, kalau sekarang saya bantu Bapak untuk di bagian online shop-nya gitu, di marketplace-nya. Karena kan bagi tugas nih, Bapaknya lebih jago ke offline-nya, sedangkan saya kurang untuk bisa ngobrol secara offline gitu. Jadi mending saya ambil alih di bagian online aja, bantu kayak misalnya promosi online gitu. Cuman sekarang seperti tadi itu sih masih untuk live itu masih belum ada keberanian gitu untuk memulai. Oke, kalau misalnya aku kasih kesempatan kamu bertanya langsung kepada Ko Tommy Wong, apa yang kamu mau tanya nih terkait tentang apa pengalamannya Ko Tommy? Silakan. Iya, silakan. Dwita. Mau tanya kalau untuk live itu, misalnya kita mulai nih, itu kan biasanya viewersnya pasti sedikit kan? Itu gimana? Kita tetap harus ngobrol atau kayak gimana gitu? Atau gimana gitu cara menarik supaya orang itu nge-view kita gitu? Supaya Karena untuk memulai kita dari yang nggak terlihat sama sekali untuk naik ke atas itu kan pasti ada sesuatu yang harus menarik mereka untuk masuk ke live-nya kita gitu kan? Kayak gitu sih. Jadi takut untuk tidak ada yang melihat sebenarnya. Takut, nggak ada yang takut, nggak ada yang ngeliat. Udah keluar-keluar udah ngomong. Iya. Langsung ya, langsung Ko Tommy. Silakan. Oke, salam ya buat teman-teman yang di Bali juga. Jadi dari pengalaman yang Ko Tommy jalani, jadi saya bukan teori ya, tapi how to-nya adalah nomor 1, nggak usah lihat angka yang di atas, itu paling gampang. Lihatlah dirimu sendiri, betapa cantiknya kamu, betapa tampannya kamu. Lihat dirimu sendiri sebelum kamu dilihat orang lain maupun kamu melihat orang lain. Seringkali kita itu ya sibuk melihat orang lain punya komen, melihat orang lain punya kata-kata, kita lupa sayang sama diri kita. Sapa diri kita sebelum kita menyapa dunia. Itu nomor 1. Jadi abaikanlah angka-angka yang di atas. Kita terjebak pada angka itu. Padahal kadang-kadang angka itu mau ribuan juga fiktif. Karena ternyata media sosial itu, angka itu bisa dibeli. Ya, jadi Bisa fake. ya, jadi belajarlah menyayangi, menerima diri sendiri dulu. 2, tadi kan dia bilang dia bantu papanya untuk di online-nya. Kalau nanti saya diundang lagi oleh CNI, saya akan berikan beberapa caption strong word yang memang terbukti efektif dipakai ketika jualan online. Sebelum kita live, kita caption-caption tertentu itu akan membuat orang tertarik. Misalnya, ternyata ini rahasianya. Nah, kamu upload suatu konten tidak bisa hanya sekedar konten itu aja, tapi caption, kata-kata dari penjelasan di bawah itu yang akan membuat orang tertarik untuk mempelajari lebih jauh konten kamu. Jadi memang ada beberapa kata-kata yang sudah terbukti
sebelum kamu mulai live, kamu tuh bisa men-trigger orang datang ke live-nya kamu. Itu dia posting di sosmednya dulu. Iya, jadi Kotomi. mungkin buat tadi Nanda ya, saya mau Dwita. maksudnya Anandanya si ini dong ya, anaknya ya. Dwi, sebelum kamu live, pancing dulu audiens kamu lewat konten kamu. Dan pancing, percaya sama Kotomi, pancing audiens kamu, sebelum misalnya kamu jam 6 kamu mau live, jam 4 itu kamu upload konten. Itu akan mendatangkan traffic yang luar biasa. Karena gini Pak Ivan, ternyata polanya ketika kamu upload konten, kontenmu ini disebarkan. Bersamaan itu kamu live, sebenarnya 2 jalan mesinnya 2 yang jalan nih. Nggak cuma 1. Jadi orang yang habis dapetin kamu punya konten, logikanya nih, kalau Dwi pasti tahu, kalau kita live, itu kita punya logo profile itu nyala-nyala. Ya. Tuh, dia langsung, ya kan? Nah, alangkah asiknya, orang cocok sama kontenmu, lalu dia ke drive lagi. Aku mau lihat Dwi Atau kalau nggak lihat si papanya itu, saya mau lihat lah, kebetulan dia lagi live. Saya pengen tahu dong. Saya seneng sama kontennya. Nah, bicara kontennya, dari pengalaman yang Kotomi pribadi jalankan, jualan transformasi itu akan lebih efektif. Transformasi itu apa? Misalnya perubahan, papanya dari gemuk jadi kurus, diet gitu. Jual transformasi itu akan lebih works. Lalu kemudian jual kisah from zero to hero. Artinya bagaimana papanya ketika dulu mungkin sebagai kurir, ya saya belum tahu si bapak kerja apa ya. Tapi akhirnya karena di bisnis aneh, dia bisa jadi sukses. Nah, transformasi itu yang akan lebih menjual. Kalau kita bicara lagi, sekali lagi, orang itu lagi-lagi kan Kotomi di awal udah bilang, orang itu lebih beli emosinya, baru kemudian diperkuat oleh logikanya, dan terakhir kali adalah testimoni. Nah, makanya saat kita mau upload sesuatu, gunakanlah testimoninya dulu. Bagaimana from zero to hero-nya, bagaimana transformasi si papanya sekarang dari mungkin tadinya gemuk jadi sekarang six pack. Nah, itu yang lebih akan menjadi validasi daripada orang untuk tertarik masuk di dalam penjualan live-nya kamu. Wah. Semangat ya, Dwi. Mbak Dwi sendiri sudah masuk Siap Action ya Club Tommy, belum? masukannya. Mbak Dwi sudah masuk Action Iya. Club belum? Gimana? Sudah masuk Action Club belum? Sudah. Nah, lanjutkan. Lanjutkan, pasti nanti akan ada banyak sekali ya training-training seputar bagaimana live nanti seperti itu ya. Gitu, Oke, Pak. oke. Terima kasih Pak Pokal, terima kasih Dwita. Kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, panggil B. Yang berikutnya. Yang berikutnya kita panggil kakak atau ibu. Dewi Kak Lusita ya? Kak Dewi, Ya, Kakak Dewi Lusita dari Pekanbaru. Pekanbaru. Mana Nah, nih? anaknya. Ada? Ada, Kak? Sudah ada? Halo. Oke. Nah, kita lihatnya ke situ sekarang. Hai. Wih, ini kayaknya semangat muda banget nih, energik. Wah. Ikutin dari awal tadi Kak Dewi. Gimana Kak, suaranya agak kurang terdengar Oh, gitu. tadi ngikutin dari awal penjelasan dari Ko Tommy. Oke. Suara cukup jelas? Oke. Oke. Gimana nih? Tolong dong kasih dong komennya sepanjang kamu menjalankan CNI. Saya dengar sudah banyak sekali menjalankan kamu sebagai pelaku CNI. Nah, kira-kira kamu sudah menjalankan belum apa yang disampaikan oleh Kotomi tadi? Menurutmu? Gimana? Cocok nggak di dalam menjalankan bisnis CNI apa yang disampaikan oleh Kotomi tadi? Cocok banget sih. Jadi dari selama yang saya lihat motivator atau pebisnis yang memberikan masukan, kayaknya yang Kotomi ini loh yang paling oke. Woi. Terima kasih. Waduh. Karena saya itu melihat selama ini orang kan mikirnya cuan, tapi Kotomi ini dia menjelaskan bahwa sesama manusia itu harus ada saling linknya. Nah, di situ yang saya melihat kalau bisnis lain kurang memperdalam, karena di sini Kotomi untuk
sharingnya mengenai hal itu, dan apalagi juga dengan dekat dengan Tuhan. Nah itu tuh wah pas banget, karena apa, kita diciptakan ini kan nggak mungkin tiba-tiba wujud ada gitu, pasti ada yang menciptakan. Nah link-link itu yang membuat saya wah, ini is the best lah, pokoknya CNI kali ini benar-benar mantap. Mbak, kalau gitu aku tanya, sepanjang kamu jalankan CNI, bagaimana cara kamu membangun personal branding yang disampaikan oleh Ko Tommy sehingga kamu terus bisa dikenal, bahkan bisa mudah mempromosikan produk CNI? Awalnya sih karena pemakai sendiri. Saya itu juga nggak ada bakat buat ngomong di depan orang, marketing atau jualan tuh memang nggak ada. Tapi dari pakai sendiri, orang lihat, terus apalagi dari zaman SMP sih. Jadi teman-teman SMP melihat saya makan pita sigi, setiap sekolah bawa itu apa, ditanya pita sigi untuk apa. Dulu kan saya cuma nggak tahu ini permen enak, tapi ternyata di balik itu saya tuh ngerasa bahwa saya itu dari segi daya tahan tubuh lebih kuat daripada yang lain kadang kena flu atau apa, jadi saya itu bisa dibilang jarang kena sakit lah gitu. Kalau yang lain sering izin karena sakit ini itu, nah kalau saya itu jarang. Begitu juga ketika SMA dan kuliah. Nah jadi dari itu saya baru merasa yakin, oh ternyata selama ini yang saya makanlah yang membuat marketing itu jadi berjalan sendiri. Jadi nggak harus dibuat-buat, nggak, karena bukan nggak tahu produknya seperti apa, manfaatnya apa, tapi karena memang merasakan sendiri manfaat dan khasiatnya seperti apa, dan orang juga melihat. Jadi secara jujur melihat apa yang kita rasakan, kita konsumsi, kan mereka juga melihat kita lagi makan langsung. Jadi nggak cuma tahu produk ini beli, tanpa kita konsumsi sendiri. Gitu. Wow, dipakai. Jadi itu buktinya testimoni mulai dari diri Itu sendiri. testimoni, yang dijual testimoninya. Testimoni. Sebenarnya itu udah modal loh. Itu udah modal untuk kita berpromosi lebih besar dan meyakinkan dengan produk-produk itu kita juga mendapatkan manfaatnya. Oke. Siapa namanya tadi? Kak Dewi. Dewi Dewi Lusita. ya. Nanti boleh DM ke Tommy ya, saya follow dah. _official. Yes. Jadi karena dengan kita follow baru kita bisa follow up bantu orang ya. Jadi balik lagi, mungkin ada satu nih Pak Ivan, nanti kalau udah selesai semua nanti Dewi ya tadi ya. Iya, Dewi Lusita. Bisa dengerin satu kisah yang saya nggak pernah bagi di podcast lain. Oh, iya? Spesial buat CNI. Wah, ini bagian daripada pertanyaan Dewi deh. Boleh deh langsung, kita jadi tertarik. Oke, silakan. Jadi gini, dalam perjalanan bisnis saya, tadi Pak Ivan bilang tentang titik jatuh. Di saat titik jatuh, satu saat saya tidak bisa melupakan momen ini adalah di saat saya nggak boleh megang brand tersebut. Bahkan Pak Brian Nathan tahu persis bahwa brand itu benar-benar saya dihabisi semua stoknya, saya tidak disuplai lagi barang itu, saya tidak bisa jualan lagi. Customer saya tetap mencari barang itu. Customer saya minat sama barang itu. Pertanyaan sekarang, saya sudah nggak punya, bahkan ibaratnya pusatnya, stoknya itu tidak mau mendukung saya karena dia mau menghabisi saya. Wow. Ya, but ini satu kisah yang real buat teman-teman semua, dan ini kalian bisa kalau main ke toko saya, kalian bisa ketemu dengan orangnya. Jadi dalam perjalanan bisnis, memang kita seperti tadi Dewi bilang, kita itu tidak sadar. Kadang-kadang Tuhan memberikan kita keuntungan bukan berupa cuan, tapi ada hal-hal yang diberikan lebih penting dari kita. Selama kita lebih sehat, lebih stamina-nya bagus, maka kita tidak mudah sakit, kita masih bisa jualan. Percuma kamu cuan, kamu bisa jualan, tapi kamunya sakit. Saya nggak punya stok. Customer datang ke saya, telepon. Kok saya mau beli tipe ini, bisa nggak diantar ke tempat saya? Anda tahu apa yang terjadi? Saya datang ke salah satu mall. Saya beli brand yang sudah menghabisi saya. Saya beli loh. Dengan harga normal. Oke? Lalu customer saya telepon saya. Biasanya kalau saya beli sama kamu, selalu dapat diskon 100.000. Iya, saya bilang. Saya datang dengan pegawai saya ke tempat mall itu, saya beli.
Sesudah saya beli dengan harga normal, tanpa diskon 100.000, saya bilang sama pegawai saya, kamu antar ke rumahnya ibu ini. Orang bilang, gila, out of mind, gila kali. Yang bener aja, kamu beli di kompetitor yang menjatuhkan kamu dengan harga normal, tanpa diskon, tapi kamu tetap kasih diskon kepada customer kamu. Pegawai saya antar. Tapi sebelum antar, pegawai saya nangis depan saya. Dia katakan begini, saya belum pernah lihat ada orang bersedia berjualan rugi hanya demi sebuah reputasi. Koko hari ini mungkin kehilangan partner baiknya, tapi Koko tidak pernah kehilangan saya dalam hidup Koko. Itu pegawai saya ngomong. Sampai hari ini, 20 tahun sudah pegawai saya kerja sama saya. Kita nggak dapat cuan, tapi Tuhan sediakan keuntungan yang lain di mata kita, hanya kadang-kadang kita tidak lihat. Itu yang dinamakan bisnis dengan hati ya Kak? Itu yang namanya bisnis dengan hati. Yes. Ketika kamu berbisnis, menjaga loyalitas, menjaga reputasi, memang Tuhan tidak kasih kamu cuan dalam bentuk angka. Makanya tadi kalau Dwi masih dengerin, ingat, angka bukan penentu segalanya. Tetapi keuntungan kita dengan tubuh yang sehat, dengan loyalitas staf yang masih kerja 20 tahun, bayangin, itu lebih berharga berapa miliar. Punya seorang asisten pribadi Bisa yang dipercaya. dan sekarang dia sudah jadi manajer. Bayangin, dari pegawai lo, kurir nganter sama saya. Dan yang kagetnya, customer saya yang itu, akhirnya tahu kisah saya dari podcast salah satu, yang viral lah ya, sampai jutaan itu, jatuhnya saya. Iya. Dia bilang sama saya, you are crazy. How come? Kenapa you nggak cerita sama saya? Apapun mulai hari ini, semua perusahaan saya, anak buahnya beli sama kamu. Woi. Itu benar-benar miracle. Wow. Benar, ini nggak bisa beli loyalitas, tidak bisa reputasi. Jadi bangunlah dulu reputasi yang baik. Ya. Nah ini true story ya, yang saya belum bagikan ke podcast manapun. Dapatkan hanya di podcast ini. Buat Dewi Lucia. Wow, Anda benar-benar dapatkan hadiah nih ya. Bahwa reputasi, membangun reputasi dengan hati itu jauh Iya. lebih utama. Inilah yang harus dilakukan di dalam bisnis ya, apalagi para pelaku bisnis CNI, para mitra CNI. Yuk, lakukan dengan hati. Kita sudah melakukan transformasi. Jangan lagi melihat ke belakang. Ayo kita maju ke depan. Lakukan dengan kreatif. Banyak media-media yang memungkinkan kita untuk melakukan promosi-promosi. Kita bisa melakukan yang lebih hebat lagi dari sekarang. Jadi jangan melihat hanya sekedar angka, tapi bagaimana kita memperjuangkannya. Dan angka itu akan mengikuti dan bonusnya. Tadi dibilang kaya itu adalah bonus. Iya. Wow, ya menarik sekali malam hari ini. Thank you. Ya, terima kasih atas masukannya. Oke, Ko Tommy. Aduh, ini seru ya, Dewi ya, seru ya. Ya, teman-teman semua ya. Ini ada pertanyaan lagi untuk Kak Tommy? Ada pertanyaan? Pokoknya mantap deh ke Tommy. Udah speechless dia. The speechless ya. Oke. Baik, baik. Oke, Kak Tommy. Jadi Terima kasih. bahwa ya. bisnis ternyata di dalam segala tantangan dan kesulitannya selalu akan ada jalan. Ya. Ya, Ya. tergantung bagaimana kita membawa diri kita, menempatkan diri kita. Ya, memang jatuh itu sakit, tapi memang kita harus bangkit. Iya. Dan saya suka Kak Tommy justru bisa beradaptasi, bahkan lebih bisa berlari begitu. Apa pesan Kak Tommy untuk teman-teman pelaku bisnis Ya. saat ini, yang notabene mungkin juga kurang banyak di antara kita yang juga mungkin kurang banyak tahu soal berpromosi di media online, di marketplace, ya mungkin terbiasa dengan offline. Offline menjadi sebuah kekuatan juga sebenarnya. Apa yang mungkin bisa Kak Tommy bagikan buat kita? Mungkin juga untuk di offline-nya bisa dibagikan tips-tipsnya Kak Tommy. Iya. Mungkin kata kuncinya tadi, berbisnis itu pasti rugi. Kalau bisa untung itu adalah bonus. Jadi di awal kita artinya sudah tidak dipengaruhi oleh rasa serakah dulu. Orang kalau tahu berbisnis itu pasti rugi, maka mereka akan lebih hati-hati. Bukan berarti saya menjustifikasi bahwa bisnis itu rugi, bukan. Tapi membuat kamu jadi lebih teliti dan hati-hati. Kemudian
tidak asal percaya pada orang yang ibaratnya teman dekat, asal sekedar dekat, kemudian langsung dijadikan sebagai pedoman, entah itu sharing susah atau senang, sembarangan, tapi carilah orang yang tepat, ya, apapun. Dan mungkin satu tips yang menjadi core dari semuanya, kita ini berbisnis sama manusia. Maka kita harus mengerti sisi-sisi emosi manusia, kebutuhan manusia, dan satu kalimat yang bisa membuat kekuatan yang bisa teman-teman selalu ulangi dalam hati, pesan dari saya adalah cara kita membuka pintu rezeki bagi orang lain, cara kita memberikan solusi yang baik yang bisa menyembuhkan orang lain, memudahkan orang lain. Bisa jadi itulah cara Tuhan membuka pintu rezeki kita. Dibalik ya, berarti cara kita membuka pintu rezeki buat orang lain Ya. itu pun juga akan menjadi bagian Ya. daripada kita. Karena saat orang lain itu kita bantu dia, kita bukain pintu rezekinya dia, kita bantu dia jualan, kita lihat ada teman yang sakit, kita Bantu. support dia dulu, ya, kita dukung dia sembuh. Kita punya dua validasi yang kuat tentang testimoni, dan itulah yang akan menjadi bekal kita, di mana Tuhan buka pintu rezeki yang lebih besar buat kita. Dengan memberi kita akan mendapatkan juga ya Kak Tony. Iya, pasti. Wow. Gimana nih Kak Ivan? Saya Kamu terharu jadi loh. ini kamu di kuping kok keluar. Netes tuh air mata bukan dari kuping. Kalau Kak Ivan banyak-banyak memberi lah ke saya. Waduh, itu berat kayaknya. Memberi Oke. pada orang yang tepat. Iya. Bukan orang yang Bukan orang yang dekat. Iya. Oke. Boleh, tolong ditampilkan dong apa yang kita dapatkan malam hari ini dari tipsnya Ko Tommy. Boleh ya? Boleh Ko Tommy ya? Iya, silakan. Saya kasih catatan supaya Bapak Ibu, Sobat CNI semuanya mengingat ya, meresume apa yang kita dapatkan. Oke, silakan. Ternyata lebih dari 5, padahal waktu di iklan ada 5 katanya. Nih, boleh dong dilihatkan. Sudah? Ada? Wah, kita dapat banyak sekali inspirasi dan saya rasa ini adalah kesempatan ya. Apalagi kalau misalnya para pelaku-pelaku bisnis CNI itu banyak sekali mereka yang memang sudah membuktikan produk-produk CNI itu sebenarnya bagus, banyak memberikan kesehatan, memberikan sebuah kesembuhan bahkan juga sekarang ini produk baru keluar loh. Ya, Powerful X. Coba bayangkan. Ya, Powerful X krim kita aja sudah bisa memberikan satu kondisi-kondisi untuk nyeri otot, kemudian persendian, itu bisa dibantu loh. Nah ini menarik. Oke, Pak Tony, apa yang kita dapatkan malam hari ini? Membangun reputasi yang baik. Bisa terlihat kan? Di slide sudah bisa terlihat. Oke, kita baca aja di sini. Jadi ini bisa dilihat oleh Ko Tommy juga. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua, tips yang kita dapatkan malam hari ini adalah yuk kita bangun reputasi yang baik. Itu bukan dibuat hanya dalam sehari. Ko Tommy bahkan 365 hari yang tadi saya dengar. Wow, 1 tahun membangunnya. Kemudian ceritakanlah hal yang terbaik ketika kamu pun di dalam kondisi yang di bawah sekalipun. Itu jangan cerita kesusahan-kesusahan. Iya. Ya. Analoginya itu tadi, kalau jatuh di got, kamu baru bangkit dari got, kamu bau. Yang kamu perlu lakukan apa? Mandi, cuci dirimu, bersihkan dirimu, baru mendekati orang. Artinya kamu beres dengan dirimu sendiri, baru kamu cari orang. Bukan kamu datengin orang. Biasa kan salah nih. Kenapa orang-orang kalau mau minjem uang nggak dikasih? Ya karena kamu habis jatuh susah, kamu langsung cari orang untuk cari uangnya. Masih bau. Siapa yang mau? Kamu masih bau. Tapi coba kalau kamu wangi. Contoh kayak artis, aktor, wangi kan? Parfum kan? Tenar kan? Semua orang mendekat. Endorse dong. Uang mendekat. Wow, ceritakan. Ini real ya, ini kisah real real. sekali. Ini Iya. baik sekali. Justru jangan jadi mentalitas peminta, ya, nunggu derma istilahnya. Yang ketiga, perbaiki hubungan vertikal dan horizontal. Yes,
membangun hubungan ke atas itu yang paling utama ya. Bahkan di tempat ibadah pun itu banyak jalan. Ya bukan berarti jualan di tempat ibadah, tapi kita menemukan satu solusi, satu jalan ya. Konsumen membeli karena emosi dan divalidasi oleh testimoni. Wah, ini bold ya bagi para seller-seller, para penjual-penjual produk ini harus diingat baik-baik bahwa karena emosi. Tidak semata-mata harga. Iya, jadi konsumen membeli karena emosi, diperkuat oleh logika mereka. Sebenarnya logika mereka, wajar nggak nih harganya? Itu logikanya berjalan sih. Baru divalidasi oleh testimoni. Jadi mungkin harus ada dilengkapi itu. Oke. Diperkuat oleh logika mereka. Diperkuat oleh logika. Pasti mereka banding harga, itu wajar. Ya, Tapi- makanya kita juga jangan asal-asal jualan itu main asal mau ambil keuntungan yang besar gitu. Itu kan nggak wajar ya. Nggak heran kamu sepi. Iya. Dan sebetulnya mitra-mitra kita ini adalah testimoni berjalan ya Kak Ivan. Oh iya, mereka sudah merasakan kok. Di dalam prakteknya mereka sudah merasakan produk-produknya. Dan itu sebenarnya Diperkuat oleh logika mereka. diperkuat oleh logika mereka. Thank you. Iya. Yang berikutnya, jadilah orang yang tercepat. Wah, ini Ya. dari Jack Ma, bukan dari saya. Oke. Karena menurut saya, semakin teman-teman cepat besok pagi mulai live, semakin pula kamu akan menemukan perjalanan yang baru. Karena di dalam live kita itu selalu akan ada kesempatan masuk orang baru. Which is itu adalah the new customer kamu. Berarti benar kata orang dulu Kak Ivan, bangun pagi sebelum ayam berkokok, Oh, iya, cari iya. duit sebelum ayam berkokok, siapa cepat dia dapat ya Kak Ivan. Betul, habis ayam berkok tidur lagi. Perkuat, yang berikutnya kena perkuat personal branding, kemudian mulai berjualan. Keberhasilan memang perlu waktu. Tadi sama ya. Jadi personal branding membangun reputasi yang baik, kemudian juga akan menghasilkan satu personal branding. Kita banyak dikenal, dan kita punya banyak networking. Dan jangan, yang terakhir, jangan fokus kepada hal-hal Dan yang fokus pada hal negatif itu adalah mungkin kata kuncinya tidak ada hasil yang positif didapatkan kamu berurusan dengan hal yang negatif. Nah, Berurusan dengan orang yang negatif, berurusan dengan orang yang toksik. Satu-satunya cara yang kamu nggak kesempatan baca komen, nggak kesempatan dengerin orang lain punya julitan tentang dirimu, adalah buat konten sebanyak-banyaknya dan live stream lah non-stop. Iya. Karena saya saking sibuknya, saya nggak punya waktu untuk urusan membaca mereka. Karena kita udah capek. ini termasuk juga jangan berurusan dengan pikiran negatif kita sendiri ya Pak Tommy ya. Oh Ya, iya. makanya tadi Iya. kalau kata Kak Dini atau Kak Dewi atau Kak Dwi ya tadi bilang, itu viewernya gimana ya, masih kecil, masih sedikit. Nggak apa-apa, itu Jangan wajar. fokus sama itu. Nggak usah, itu wajar. Ya, Nggak wajar usah ragu. Jangan Karena ragu. gini, yang mencintai kamu akan selalu menemukan alasan untuk menemui kamu. Wes. Ini rasanya Pak Tommy muda politis sekali ya. Iya kan? Belum. Tapi sebaliknya, sebaik apapun kamu, kalau orangnya pada dasarnya tidak suka sama kamu, sebaik apapun kamu membawa nama dia di dalam doa, sebenarnya dia lagi dibawa sama orang lain. Jangan. Gila, ini sebenarnya kamu cinta. Kamu romantis. Nah, tapi itu bisa dipakai loh di dalam bisnis kan? Bener kan? Benar. Kamu mau ngapain meyakinkan orang yang negatif sama kamu, orang yang Iya. toksik sama kamu? Buang waktu. Buang ya, Bu. waktu. Bener. Ya kan, kamu bahasanya lucu kan? Kamu bawa nama dia di dalam doa. Emang dasar dia nggak jodoh sama kamu, dia dibawa orang lain ke pelaminan. Jadi jangan kusebut Iya. namamu dalam doa, jangan sebut nama saya dalam doa lagi. Pak. Tapi sebaliknya, kalau customer kamu sayang sama kamu, Iya. walaupun mungkin hari ini kamu jualannya belum banyak, tapi setidaknya kamu sudah punya satu tempat untuk mereka menemui kamu. Gitu. Dalam. No. Kak Ivan, mungkin ngomong-ngomong mengenai sedikit personal branding, mungkin kita juga perlu sampaikan juga ya bahwa nanti acara minggu depan di Zoom official minggu depan juga akan sedikit mengulas tentang personal branding. Mungkin boleh dikasih lihat. Oke. Ya. Untuk Nah, ini acara dia. minggu Next, depan. hari Selasa tanggal 6 Februari. Tanggal 6 Februari ya. Itu sudah kalau ditampilkan. Yes, Iya. beautiful or Beautiful average. or average, tentukan pilihanmu. Jadi dalam diskusinya nanti akan dibahas mengenai salah satunya adalah bagaimana membangun kesan pertama atau first impression yang baik ya, karena penampilan pertama itu tidak bisa dipungkiri adalah bisa menjadi satu closing statement atau menjadi pembuka pintu pertama untuk orang mau mendekat dengan kita. Seperti yang tadi Kotomi bilang,
bahwa jadilah versi terbaik diri kita dulu, jadilah menyenangkan supaya orang, jadilah wangi ya Kotomi, supaya orang mau mendekat dengan kita. Jadi first impression itu adalah visual pertama, orang mau berkomunikasi dengan kita. Jadi jangan sampai melewatkan kesempatan untuk Zoom official minggu depan di hari Selasa jam yang sama. Stay tune. Yes, beautiful and average. Oke, betul sekali. Pastikan ajak lebih banyak teman-teman, kerabat semuanya untuk mengikuti Iya. Zoom official ini. Anda banyak mendapatkan inspirasi malam hari ini bersama Kotomi. Dapat? Kalau dapat kasih aplausnya dong, saya mau lihat dong. Thank you Kotomi, banyak sekali masukannya. Sama-sama. Ya. Hari ini aku juga pengen ngasih supaya Kotomi juga merasakan bagaimana produksi NI. Boleh dong? Ini dia kenang-kenangan dari kami buat Kotomi. Semoga Kotomi juga ya bisa endorse produksi NI. Mungkin sambil live nanti bisa. Ya, nanti pada kesaing. Oke, ini kami berikan ilmu yang diberikan Kotomi jauh lebih besar nilainya, ya. Bahkan buat banyak teman-teman di sini, bahkan bisa membuat orang jauh lebih hebat lagi ke depan. Kami hanya bisa memberikan produksi NI yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Kotomi bersama keluarga. Terima kasih Kotomi. Ya. Sama-sama. Kotomi Ya. salam buat Victoria Wong ya. Iya, sama-sama. Thank you. Oke, Bapak Ibu teman-teman semuanya, cukup rasanya. Walaupun ingin sekali melanjutkan, ingin sekali meneruskan, ya, tapi waktu juga rasanya kita harus berpisah. Betul Ya. sekali. Dan seperti yang tadi sudah dikatakan, jangan lupa untuk ikut Zoom official Selasa depan mengenai personal branding, mengenai beautiful or average, yang pastinya tidak akan kalah seru membahas topik-topik menarik seputar itu. Nah, sekian Zoom official pada malam hari Saya ini. Ivan Lagorsi again. Dan saya Bibi Hana Siregar. Bersama Kotomi Wong. Yes, terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Gaspol. Thank you Kotomi. Sama-sama. Thank you. Thank you ya Kotomi ya. Sama-sama. Mantap.